Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmawati. Saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen produksi dan operasi dalam mata kuliah pengantar bisnis. Manajemen produksi dan operasi. Produksi ialah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Misalnya, tanaman. Melalui pembibitan hingga menjadi suatu tanaman yang siap berbuah dan akhirnya bisa dipanen. Kemudian ada operasi. Nah, operasi yaitu berbicara tentang mekanisme. Mekanisme ini bisa secara konvensional ataupun modern dan sering disebut sebagai metode. Nah, di dalam metode terdapat proses, yaitu ada continue, batch atau intermittent, kemudian special project. Penting sekali kita memahami konsep dari hulu ke hilir. Artinya, dalam bahasa praktisnya yaitu ada 5W 1H. Yang pertama, why? Kenapa? Kenapa kita melakukan proses produksi itu? Kemudian ada why. Bagaimana? Bagaimana kita melakukan produksi itu? Kemudian ada where. Di mana? Di mana tempat itu untuk melakukan produksi? Kemudian ada kapan? Kapan waktu produksi itu? Kemudian ada who. Siapa? Siapa yang akan melakukan produksi itu? Manajemen produksi dan operasi adalah suatu konsep yang utuh dan fungsinya yang terlihat ialah ada sumber daya manusia, kemudian ada teknologi, ada peralatan baik manual ataupun modern. Kemudian yang ketiga yaitu ada keuangan, mencakup dua aspek ialah modal, ada modal kerja dan ada investasi. Kemudian yang keempat yaitu ada pemasaran. Nah, sebuah produksi tanpa pemasaran itu adalah kesia-siaan. Kemudian MPO yaitu menghubungkan antara konsep teknologi, konsep bisnis, konsep manajemen atau ekonomi. Maka dari itu MPO sangat bermanfaat untuk membangun industrialisasi atau hilirisasi yang sekarang di negara kita masih bermasalah. Nah, kemudian ada 5 penting mempelajari manajemen produksi operasi. Yang pertama yaitu MPO merupakan simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajer produksi dan operasi bekerja sama dengan manajer pemasaran untuk merancang desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, merancang produk tingkat persediaan yang optimal. Kemudian ada manajemen produksi dan operasi juga bekerja sama dengan manajer keuangan untuk merencanakan keuangan anggaran, untuk merencanakan kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi, dan juga merencanakan investasi teknologi maupun fasilitasi produksi yang akan datang. Kemudian ada manajer produksi dan operasi juga memberikan masukan kepada manajer supaya sumber daya manusia tentang uraian dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk rekrutmen karyawan. Kemudian yang kedua, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk umumnya didominasi oleh biaya tenaga kerja, biaya material atau bahan baku, biaya konsumsi energi. Nah, ketiga biaya ini dikelola dan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Kemudian yang ketiga yaitu mayoritas aset yang dimiliki oleh perusahaan berupa pabrik, mesin, dan peralatan yang lainnya sangat besar menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi untuk mengelolanya. Nah, kemudian yang keempat yaitu lebih dari separuh rangkaian kegiatan inti atau aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi mulai dari pembelian bahan baku, produksi hingga distribusinya ke pelanggan menjadi kewenangan dan tanggung jawab fungsi manajemen produksi dan operasi. Yang terakhir yaitu ada kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan yaitu sebagai ultimate goal of organization, atau sebagai tujuan puncak sebuah organisasi yang bersumber dari quality, cost, delivery, dan sustainability. Pelanggan di masa kini menginginkan dan selalu menuntut produk dengan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah, kiriman yang lebih cepat, dan produk yang ramah lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.